The Great Gatsby. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah ada yang pernah mendengar tentang film ini, atau bahkan menonton filmnya. Film yang dirilis pada tahun 2013 ini diadaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama, karya dari penulis F. Scott Fitzgerald, yang diterbitkan pada tahun 1925. Oke baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan videonya. Film dimulai dengan memperlihatkan tokoh bernama Nick Carraway yang diperankan oleh aktor Tobey Maguire. Nick Carraway sedang berkonsultasi dengan dokter psikiaternya perihal keluhan tentang kecanduan alkohol dan insomnia yang dideritanya. Serta ia juga memiliki perasaan benci dan jijik kepada semua orang, kecuali Gatsby. Menurut Nick, Gatsby merupakan seseorang yang paling memiliki harapan yang pernah ia kenal. Lantas, siapakah sebenarnya Gatsby ini? Kenapa ia bisa memberikan pengaruh yang besar ke kehidupan Nick Carraway? Oh ya, Nick Carraway dalam film ini merupakan narator yang akan menceritakan seluruh pengalaman yang membuat ia mulai menjadi pecandu alkohol dan insomnia. Ia pun mulai menceritakan awal kisah pertemuannya dengan Gatsby. Itu terjadi pada musim panas tahun 1922. Saat itu ia pindah ke sebuah rumah 20 mil keluar kota, tepatnya di daerah yang bernama Long Island, West Egg. Nick menyewa sebuah rumah kecil, yang mana rumah tersebut tepat berada di sebelah rumah mewah yang besar milik Gatsby. Bisa dibilang mereka ini tetanggaan lah. Walaupun tinggal bertetangga dengan Gatsby, Nick sama sekali belum pernah bertemu dengannya. Atau bahkan belum ada seorang pun yang pernah bertemu dan tahu sosok Gatsby ini. Bisa dibilang Gatsby ini merupakan sosok pria misterius lah. Scene berpindah ke rumah sepupu Nick yang bernama Daisy Buchanan. Daisy tinggal di kawasan Burjoice di seberang teluk bernama East Egg. Di sana ia bertemu dengan suami Daisy yang bernama Tom Buchanan. Tom merupakan seorang pewaris kekayaan salah satu keluarga kaya di Amerika. Kemudian Tom pun mengajak Nick ke ruang tengah untuk bertemu dengan sepupunya Daisy. Sumpah nih cewek cantik banget. Daisy memperkenalkan Nick dengan Jordan Baker, seorang atlet golf yang terkenal. Daisy pun mulai coba nyomblangin Nick dan Jordan nih. Di sana pun mereka juga membicarakan tentang sosok Gatsby. What Gatsby? Sampai tibalah kita di acara makan malam. Suasana yang semula terasa sangat hangat berubah menjadi tidak menyenangkan ketika ada telepon yang masuk untuk Tom. Dan telepon itu terus saja berdering serta membuat Tom gelisah. Daisy curiga kalau Tom berselingkuh. Gila nih orang, bini secantik itu masih aja diselingkuhin. Karena baru saja tinggal di sana, Tom mengajak Nick untuk jalan-jalan ke kota. Akan tetapi di tengah perjalanan, Tom berhenti di sebuah kawasan bekas pembuangan limbah industri pertambangan. Ia mengajak Nick ke sebuah bengkel milik Wilson. Di sana, ia bertemu dengan Myrtle, istrinya Wilson. Yang ternyata, Myrtle inilah yang menjadi selingkuhannya Tom. Dan Tom menyuruh Myrtle untuk menemuinya di sebuah apartemen milik Myrtle yang sengaja dibeli Tom untuknya. Di apartemen ini, Nick bertemu dengan seorang wanita bernama Catherine, yang ternyata Catherine ini merupakan sepupu Myrtle yang emang sengaja dikenalkan kepada Nick. Dan pesta pun dimulai. Saat tengah bersenang-senang, Tom dan Myrtle terlibat pertengkaran yang hebat, sampai-sampai Tom menampar wajah Myrtle karena terus saja menyebut nama Daisy. Sampai pada akhirnya Nick pun terbangun di rumahnya, entah bagaimana ia bisa sampai di sana. Pada siang harinya, ia terkejut karena mendapat undangan pesta dari Gatsby. Dari ratusan tamu yang datang, hanya Nick saja yang mendapat undangan. Salah satu kebiasaan Gatsby adalah mengadakan pesta setiap akhir minggu di kediaman pribadinya. Tamu yang datang pun berasal dari berbagai kalangan,
mulai dari pejabat, pengusaha, buruh, mafia, gangster, bahkan anak sekolahan pun ada. Bisa dibilang semua lapisan masyarakat hadir di sana. Entah untuk apa Gatsby mengadakan pesta semewah ini. Di sana Nick mulai mencari Gatsby, tapi dari semua orang yang ia tanya, tidak ada satupun yang tahu siapa Gatsby ini. Bahkan ada yang bilang kalau Gatsby ini merupakan mata-mata Jerman. Bahkan ada juga rumor yang beredar bahwa ia merupakan pembunuh Kaisar Jerman. Ada-ada aja. Di sana ternyata Nick juga bertemu dengan Jordan Baker, dan mereka berdua pun mulai mencari Gatsby. Hingga pada suatu momen, akhirnya Nick Carraway bertemu dengan Gatsby. I'm Gatsby. Di saat tengah mengobrol, Gatsby meminta Jordan Baker untuk berbicara berdua saja dengannya. Entah apa yang mereka bicarakan. Selesai pesta, pada pagi harinya, Nick dikejutkan dengan kedatangan Gatsby ke rumahnya. Gatsby pun mengajak Nick makan siang ke kota. Di jalan, ia mulai menceritakan tentang siapa dia sebenarnya. Dia mengatakan bahwa kedua orang tuanya merupakan orang kaya dari Middle West. Sayangnya kedua orang tuanya telah meninggal dan seluruh harta kekayaannya diwariskan kepadanya. Ia juga merupakan mantan tentara perang serta lulusan dari Oxford katanya. Wow. Sampailah kita di lokasi makan siang. Di sana Gatsby memperkenalkan temannya, Meyer Wolfheim. Ia merupakan seorang raja judi dan pengatur skor pertandingan penting di dunia. Pada malam harinya, Nick bertemu dengan Jordan dan ternyata pada malam pesta di rumah Gatsby, ia menceritakan semuanya kepada Jordan tentang siapa dirinya. Dan Gatsby meminta kepada Jordan agar menyampaikan kepada Nick supaya dapat mengundang Daisy minum teh di rumahnya. Lantas, ada hubungan apa antara Gatsby dan Daisy ini? Ternyata Daisy merupakan mantan kekasih Gatsby. Mereka berpacaran 5 tahun yang lalu. Malangnya, pada saat itu Gatsby dikirim ke medan perang, dan sampai perang berakhir, Gatsby tidak pernah kembali dengan alasan yang Daisy pun tidak tahu. Daisy yang lelah menunggu akhirnya 1 tahun kemudian memutuskan untuk menikah dengan Tom Buchanan. Di sini semua tampak masuk akal ya. Kenapa Gatsby membeli rumah tepat di seberang teluk dan mengadakan party setiap minggunya di rumah mewahnya. Hal ini dilakukannya hanya demi seorang wanita, Daisy Buchanan. Rumah yang dibelinya di seberang teluk agar ia merasa dekat dengan Daisy, dan pesta yang diadakannya pun berharap agar suatu saat Daisy bakal datang. Singkat cerita, tibalah acara minum teh di rumah Nick. Segala hal dipersiapkan Gatsby untuk menyambut mantan kekasihnya ini, Daisy. Mulai dari merapikan rumput di halaman rumah Nick, sampai menghiasi rumah Nick dengan karangan bunga. Pria kalau sudah jatuh cinta, apapun bakal dilakukannya, benar nggak? Hahaha. Akhirnya pasangan mantan kekasih ini pun bertemu. Di sini menurut saya salah satu adegan yang paling lucu dalam film ini. Karena Gatsby yang gugup malah melakukan hal-hal konyol, mulai dari meninggalkan rumah Nick diam-diam alias kabur, bahkan sampai menjatuhkan jam. Pokoknya lucu lah di sini. Sampai Nick pun harus menenangkannya agar tetap rileks dan santai. This was a terrible, terrible mistake. You're just embarrassed. Stacey's embarrassed too. Selesai acara minum teh, Gatsby mengajak Daisy dan Nick ke rumahnya. Sesampainya di rumah, mereka bertiga pun mulai bersenang-senang. Bermain di pantai pribadi sambil memainkan golf. Bahkan Gatsby pun memperlihatkan clipping yang ia kumpulkan, di mana clipping itu berisi foto dan surat-surat dari Daisy. Di sini akhirnya Gatsby menceritakan fakta lain tentang dirinya. Siapa dia sebenarnya dan dari mana dia berasal. Terungkap bahwa nama aslinya adalah James Gates. Kedua orang tuanya merupakan petani miskin dari Dakota Utara. Tapi ia tidak pernah menganggap orang tuanya. Dalam imajinasinya ia berpikir bahwa ia adalah putra Tuhan.
Dia yakin akan masa depan yang cerah. Hal inilah yang membuat ia memutuskan untuk kabur dari rumah pada usia 16 tahun. Di tengah pelariannya, sampai suatu sore di dekat pantai, ia menemukan kapal yang sedang dalam masalah. Ia pun langsung menyelamatkan kaptennya, yang merupakan seorang miliarder pecandu alkohol bernama Dane Cody. Gatsby pun melihat peluang dan kesempatan. Ia pun mulai ikut berlayar keliling dunia bersama Dane Cody selama 5 tahun. Berharap suatu saat ia akan mewarisi kekayaan dari Dane Cody ini. Tapi sayangnya, saat Cody meninggal dunia, ia ditipu oleh keluarga Dane Cody perihal harta warisannya. Akhirnya Gatsby pun kembali jatuh miskin. Walaupun kembali miskin dan tidak memiliki apa-apa, akan tetapi ia sudah belajar bersikap dan berperilaku seperti kalangan kelas atas. Sampai pada pertengahan musim panas, wajah Gatsby menghiasi surat kabar di Amerika dengan tagline, "Dari mana asal uang jutawan J. Gatsby ini?" Hal inilah yang ingin diketahui oleh orang New York, termasuk Tom Buchanan. Hingga pada suatu malam, Tom menemani Daisy ke pesta megahnya Gatsby, karena ia mengira Gatsby sama seperti orang kaya baru pada umumnya, yang kaya dari hasil menipu. Pada saat berbincang-bincang, Gatsby mengatakan kepada Tom kalau ia mengenal Daisy, istrinya Tom. Hal ini pun makin menambah rasa penasaran Tom akan sosok Gatsby ini. Di tengah pesta, Daisy dan Gatsby pergi ke tempatnya Nick. Di sini Daisy mengajak Gatsby untuk kabur saja dan mulai membangun keluarga baru. Akan tetapi Gatsby menolaknya karena itu merupakan hal yang tidak terhormat katanya. Ternyata Gatsby memiliki alasan tersendiri kenapa ia menolak ajakan dari Daisy untuk kabur. Dan kita akan dibawa flashback 5 tahun yang lalu saat pertama kali Gatsby bertemu dengan Daisy. Hal itu bermula pada suatu malam di Louisville, saat Gatsby secara kebetulan bertemu dengan Daisy di rumahnya. Daisy merupakan anak orang kaya. Pada malam itu, Gatsby bersama para perwira yang lain datang ke rumah Daisy. Dengan seragam tentara yang ia pakai, tentu saja dapat menutupi sebuah kebenaran bahwa Gatsby hanyalah seorang pemuda miskin yang punya ambisi besar. Di sanalah Gatsby jatuh cinta, begitu pula dengan Daisy. Di sini pun mulai terungkap fakta lain bahwa alasan 5 tahun yang lalu saat ia tak kembali setelah perang berakhir adalah karena ia ingin mempersiapkan dirinya untuk menjadi kaya dan segera melamar Daisy. Jadi seluruh harta yang ia perjuangkan selama ini hanyalah agar bisa bersama Daisy. Makanya di sini ia menolak ajakan Daisy untuk kabur. Ia pun juga meminta kepada Daisy agar segera mengatakan kepada Tom bahwa selama ini ia tidak pernah mencintai Tom, supaya mereka bisa kembali bersama. Scene berpindah ke kediaman Tom Buchanan. Di sana sudah ada Nick, Gatsby, Daisy, Jordan, dan Tom tentunya. Pada momen inilah Gatsby menginginkan agar Daisy segera mengatakan kepada suaminya bahwa ia tidak pernah mencintainya. Tapi Daisy yang gugup malah mulai melakukan hal aneh dan hilang kendali. Di sini Tom sudah mulai sedikit curiga. Hingga ia pun akhirnya mengajak mereka berlima segera pergi bersenang-senang ke sebuah plaza di kota. Mereka pun berkendara dengan menggunakan mobil. Tom memakai mobil kuningnya Gatsby dan Gatsby memakai mobil birunya Tom. Mereka berdua pun di sini saling adu balap, seolah-olah ingin memperlihatkan siapa yang lebih hebat. Ya, supaya terlihat keren mungkin di hadapan Daisy ya. Di tengah jalan, bensin mobil yang dikendarai Tom habis. Ia pun memutuskan untuk mengisi bensinnya terlebih dahulu di tempatnya Wilson. Disinilah ia mengetahui kalau Wilson dan istrinya, Myrtle, yang merupakan selingkuhannya, berencana untuk pindah. Tom pun mulai panik karena takut istrinya akan diambil oleh Gatsby dan selingkuhannya akan dibawa pergi oleh suaminya. Singkat cerita, tibalah mereka di plaza yang dimaksud. Di sini Tom mulai memancing emosi Gatsby. Pertama, Tom bertanya perihal rumor yang beredar
kalau Gatsby adalah alumni Oxford. Tapi pertanyaan dapat dijawab Gatsby dengan mengatakan kalau ia kuliah di Oxford selama 5 bulan sebagai hadiah bagi para perwira yang pergi berperang. Gatsby yang kesal pun langsung saja mengatakan kepada Tom bahwa Daisy tidak pernah mencintainya, tapi mencintai Gatsby. Tom pun tidak tinggal diam. Ia pun langsung membeberkan apa pekerjaan Gatsby sebenarnya. Dan ternyata Gatsby merupakan anak buah dari mafia Mayer Wolfham. Dia dan Wolfham membeli semua toko obat di sana dan juga menjual alkohol murah. Bukan cuma itu saja, Tom mengatakan jika Gatsby seorang penipu yang berhasil menipu bos Wall Street sehingga terlilit utang yang banyak. Tidak cukup sampai di situ, Tom juga menghina Gatsby dengan mengatakan kalau Gatsby hanyalah pemuda miskin yang menjadi kaya karena kejahatannya. Hal ini pun tentu saja membuat Gatsby sangat marah dan hampir memukul Tom. Melihat kejadian itu, Daisy pun terkejut. Gatsby pun mencoba menenangkannya. Tapi apapun yang dikatakan oleh Gatsby seolah-olah membuat Daisy semakin takut dan kecewa. Di sini agak aneh sih menurut saya. Karena Tom yang melihat Gatsby tengah menenangkan istrinya malah menyuruh mereka berdua untuk pulang. Mungkin tujuannya agar Daisy lebih mengenal Gatsby dan segera melupakannya. Akhirnya mereka berdua pun pulang dengan mengendarai mobil kuning milik Gatsby. Sesampainya di lokasi pertambangan, terlihat Myrtle sedang bertengkar dengan suaminya. Karena Wilson menemukan kalung mahal milik Myrtle dan bertanya dari mana ia mendapatkan kalung itu. Pada saat tengah bertengkar, tiba-tiba Myrtle melihat mobil kuning. Ia mengira kalau itu adalah Tom. Ia pun segera berlari keluar menuju mobil. Naasnya, ia pun tertabrak dan mati. Mobil itu pun segera kabur. Walaupun terlihat sedih, Tom ternyata memanfaatkan situasi ini. Ia mengatakan kepada Wilson bahwa yang menabrak istrinya adalah Gatsby, seorang pria kaya raya yang suka mabuk-mabukan dan pesta, yang juga merupakan selingkuhan dari Myrtle. Wilson pun mempercayainya. Scene berpindah ke rumah Tom. Nick yang memilih menunggu taksi di luar rumah, tiba-tiba dipanggil oleh Gatsby yang tengah bersembunyi. Gatsby pun menceritakan fakta yang sebenarnya bahwa Daisy lah yang mengendarai mobil itu saat menabrak Myrtle. Ia pun berpesan agar Nick jangan memberitahu siapapun soal ini. Gatsby ingin melindungi Daisy. Tom pun juga mengetahui hal itu dari istrinya. Ia pun mengajak Daisy untuk pergi jauh keluar kota. Pada pagi harinya, Nick menemui Gatsby di garasi rumahnya. Nick yang sudah mengetahui kalau Tom dan Daisy akan pergi keluar kota, menyarankan agar Gatsby segera pergi juga. Tapi Gatsby menolaknya. Ia mengatakan kalau ia masih menunggu Daisy karena mereka berdua berencana untuk pergi bersama. Yang ia butuhkan hanyalah menunggu telepon dari Daisy, kapan waktunya akan pergi. Wilson yang sudah dipenuhi dendam berencana membunuh Gatsby. Tepat di kolam renang, saat Gatsby masih setia menunggu telepon dari Daisy, tiba-tiba ia ditembak dari belakang oleh Wilson dan mati. Wilson pun langsung bunuh diri setelah melancarkan aksinya. Meninggalnya Gatsby tentu saja menjadi santapan media-media di sana. Mereka melimpahkan seluruh kesalahan pada Gatsby, mulai dari mencap ia sebagai pelaku tabrak lari serta pembunuh yang menjijikkan. Nick yang panik mendengar berita meninggalnya Gatsby segera menelpon Daisy. Sayangnya, telepon dari Nick tidak dihiraukan oleh Daisy sama sekali, karena ia beserta anak dan suaminya akan segera kabur keluar kota. Di hari pemakamannya pun, Daisy tidak datang, walaupun hanya untuk sekedar melihat Gatsby terakhir kalinya. Jangankan untuk datang, karangan bunga dari Daisy pun tidak ada. Menurut saya ini salah satu momen yang paling ironis dan gila ya. Karena setelah apa yang dilakukan Gatsby untuk Daisy,
Ternyata inilah balasan yang diberikan Daisy, kekasih yang sangat diharapkan oleh Gatsby. Dan film pun berakhir.